Ya, sudah ketok palu, tahun depan PPN akan 12%. Kita akan membahas lebih lanjut kalau begitu bersama dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Fauzi Amro. Kemudian ada Jubir Kantor Komunikasi Presiden, Mas Dedek Prayudi, Mas Uki. Kemudian juga ada dari ekonom dari LPM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Mas Uki dulu, Mas Uki. Pemerintah ini kan resmi menaikkan PPN 12% tahun depan, 1 Januari 2024. Pertimbangannya apa aja nih, Mas Uki? Ya, pertama-tama kita tidak bisa lepas dulu ya daripada konteks. Walaupun ini hanya satu sudut pandang, yaitu administrasi pemerintahan, bahwa telah disepakati oleh pemerintah dan juga DPR RI ya pada tahun 2021 saat itu ketok palu adalah soal PPN sudah bertarif 12% semenjak 1 Januari 2025. Sehingga perdebatan soal apakah akan 12% apa tidak sebenarnya sudah tidak terlalu relevan. Yang masih relevan akan tetapi adalah uangnya ini kemudian mau dimanfaatkan buat apa? Kurang lebih demikian ya. Nah, di dalam prosesnya Presiden Prabowo sudah menyampaikan beberapa pesan penting terkait dengan dana yang mau dipakai ini untuk apa. Pesan yang pertama, dia harus memenuhi prinsip keadilan. Dan yang kedua, dia harus memenuhi prinsip perlindungan. Dan perlindungan ini adalah salah satu turunan dari pandangan Presiden Prabowo soal keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan negara, yaitu siapa? Masyarakat kelas yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan atau masyarakat rentan bahkan sampai dengan masyarakat menengah. Jadi prinsipnya adalah prinsip keadilan. Demikian, Mas. Oke, saya mau ke DPR kalau begitu. Mas Fauzi, ini kan cukup banyak Mas Fauzi disuarakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan begitu ya. Mostly menolak soal atau bahkan inginnya menunda saja setidaknya begitu wacana kenaikan PPN 12%. Ini mungkin bukan cuma lagi wacana tapi sudah ditetapkan, sudah ketok palu per 12 per Januari 2024 nanti begitu. Bagaimana tanggapan DPR soal ini? Pak Fauzi. Oke, Pak Fauzi tampaknya masih belum kita bisa tangkap sinyalnya dan audionya. Saya mau ke pengamat kalau begitu ke... Halo, bisa Pak? Oh, sudah ada. Pak Fauzi? Ya, ada. Ya. Baik, silakan Pak Fauzi kalau begitu. Tarif PPN 12% ini sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan berlakunya 1 Januari. Kemarin kan pimpinan DPR, pimpinan Komisi 11 sudah ketemu dengan Pak Presiden, sudah ketemu dengan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa PPN 12% ini khusus untuk barang-barang mewah. Nah, kita sadar betul bahwa saya termasuk orang yang membuat terlibat aktif dalam Undang-Undang P2SK. Nah, problem sekarang yang kita hadapi adalah undang-undang ini sudah menjadi amanah di zaman Pak Prabowo ini dan harus dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, memang banyak penolakan di sana-sini. Akhirnya kita lewat pimpinan DPR, lewat Pak Dasko, ketemu Pak Presiden, ketemu Bu Sri Mulyani. Konteksnya apa? Kalau dalam Undang-Undang P2SK itu, kenaikan PPN 12% itu tidak untuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sembako. Kan jelas di situ. Nah, ketika kemarin konsultasi juga kita khusus untuk barang-barang mewah. Nah, secara makro saya pengen sampaikan bahwa kita paham betul pendapatan negara kita ini sekarang ini memang lagi kondisi yang tidak baik-baik saja. Defisit kita hampir 601 triliun. Ini juga jadi pembicaraan pikiran kita semua bagaimana defisit ini dari tahun ke tahun bisa menurun. Nah, opsi kita ada dua. Pertama, PPN 12% diberlakukan khusus untuk barang-barang mewah. Yang kedua, tax amnesty juga harus berjalan. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang jadi problem sekarang di tengah-tengah masyarakat itu adalah apakah PPN 12% ini seluruhnya dilaksanakan atau tidak.
Kita menggarisbawahi tidak dilaksanakan seluruhnya, tapi khusus untuk barang-barang mewah. Barang-barang mewah tadi sudah disampaikan. Sekarang sedang berlangsung itu rasanya sudah sesuai atau belum dengan yang dibicarakan? Ya kalau sekarang kan kita udah konsultasi dengan Pak Presiden, udah konsultasi dengan Pak Presiden, udah konsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan, mengatakan yang dikenakan barang-barang mewah itu adalah barang-barang mewah gitu loh, yang tidak bersentuhan langsung dengan publik, dengan masyarakat. Yang berhubungan dengan publik, dengan masyarakat ini apa? Kesehatan, segala macam jenis kesehatan, pendidikan, segala jenis pendidikan, sembako, segala jenis sembako, 4 transportasi, segala jenis transportasi. Nah, barang-barang mewah itu apa disampaikan? Ya misalnya beli apartemen, beli rumah, beli mobil, beli elektronik gitu loh, dan yang lain-lainnya. Nah, maka kategori barang mewah ini tadi udah banyak disampaikan, kami pengen minta konsolidasi pemerintah yang dikatakan barang mewah ini apa saja, yang kena pajak PPN 12% ini apa saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan-keraguan di tengah masyarakat, sehingga kami berharap pemerintah dan DPR melakukan konsolidasi sehingga bebannya nanti tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Pendapatan negara kita bertambah, beban yang diderita oleh masyarakat tetap tidak ada apa-apanya gitu loh. Itu yang banyak disangsikan. Atau dengan kata lain Anda ingin mencoba menyampaikan bahwa masyarakat kecil tidak akan terdampak dengan kenaikan PPN hingga 12% ini begitu ya, karena ada pengecualian tadi untuk katakanlah sembako, kemudian kesehatan, pendidikan gitu ya. Ya, saya pengen katakan seperti itu. Dan yang berhubungan dengan publik, dan yang berhubungan publik itu kan kesehatan, pendidikan, sembako, transportasi, itu tidak berdampak langsung. Dan perlu kita sadari bahwa pendapatan negara itu harus naik gitu loh, sehingga defisit kita bisa menurun, pendapatan negara menaik, seluruh program Pak Prabowo, asta-cita Pak Prabowo itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Pak Fauzi, kalau begitu saya mau ke pengamat, Mas Teguh Rifki. Mas Teguh, tadi DPR kan menyebutkan ini rasanya dengan formulasi yang sudah ada begitu, kenaikan PPN 12% di Januari 2025 mendatang itu ada pengecualian. Mulai dari sembako, kemudian juga tadi untuk pendidikan, transportasi, kesehatan dan sebagainya, sehingga ini diyakini tidak berdampak langsung kepada masyarakat kecil. Anda sependapat atau bagaimana nih Anda dari kacamata pengamat melihatnya? Saya rasa saya cukup pendapat ya, bahwa memang banyak pengecualian, bahkan sebelum adanya berbagai macam paket stimulus ini, kebijakan PPN kita itu sudah cukup progresif. Banyak kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan dasar itu dikecualikan dari PPN. Dan membuat postur PPN kita itu sebetulnya progresif. Nah, ini sebetulnya adalah catatan bagus, karena banyak negara lain itu postur PPN-nya cenderung regresif. Tapi yang saya rasa menjadi isu sekarang itu adalah bukan di PPN-nya sendiri, bahwa di PPN itu setuju bahwa penerimaan negara harus naik, apapun pos pajaknya, baik itu PPN, PPh, segala macam, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, yang menjadi isu sekarang adalah bahwa daya beli masyarakat ini sedang rendah-rendahnya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan banyak resistensi di masyarakat terkait dengan kenaikan PPN ini. Oke, jadi Anda ada kekhawatiran justru dengan penerapan PPN 12% yang dalam tanda petik mungkin terlalu dini begitu dinilainya, sehingga akan bisa meningkat atau juga semakin menekan daya beli masyarakat yang rendah ini begitu? Bukan, jadi daya beli masyarakat ini sedang rendah. Dan memang tadi disampaikan dan kita sudah melihat dari postur kenaikan PPN beserta berbagai macam stimulusnya itu sudah banyak mengecualikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Dan juga to some extent masyarakat kelas menengah. Tapi ini saya rasa nggak akan terlalu mengganggu daya beli tadi. Cuman yang jadi isu adalah sekarang daya belinya itu sedang sangat rendah. Gitu. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu selain tadi pengecualian berbagai macam stimulus adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa memunculkan program-program yang meningkatkan daya beli, penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja formal dan lain semacamnya. Jadi saya rasa yang lebih urgent saat ini bukanlah pemberian stimulus dan subsidi, tapi bagaimana masyarakat
tingkat income-nya ini kemudian bisa kembali lagi. Bicara soal ketenaga kerjaan tadi, apakah ada kemungkinan efek domino begitu ya, dengan naiknya PPN 12% justru berdampak pada lesunya tingkat produktivitas perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha, sehingga berdampak pada pengurangan SDM? Adakah potensi ke sana? Ada, tapi tidak signifikan. Bahkan sebelum naiknya PPN kita sudah melihat banyak sekali PHK massal di tahun ini dan tahun lalu. Ini kalau kita lihat misalnya data dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu sebelum tahun 2018 itu rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mencapai 5,5% per tahun. Dari 2018 sampai 2024 pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu rata-rata hanya 3%. Jadi ini jauh tingkat konsumsi rumah tangga bahkan sebelum naiknya PPN. Tingkat upah ini sebelum tahun 2018 rata-rata kenaikannya per tahun bisa 4-5%. Dari 2019 sampai 2024 bahkan kenaikan tingkat upah real itu bahkan tidak sampai 1%. Jadi memang ada isu daya beli yang memang sudah terjadi cukup lama. Bahkan ini terjadinya pun juga sebelum pandemi COVID-19. Jadi inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat sensitif dengan wacana-wacana kenaikan berbagai macam kebijakan yang akan mengganggu daya beli dan cost of living-nya. Baik, saya kembali ke Mas Uki kalau begitu. Mas Uki, tadi DPR menyebut bahwa ini tidak akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil begitu karena ada pengecualian untuk bahan-bahan tertentu kayak sembako, kemudian di pendidikan, kemudian juga transportasi dan juga kesehatan. Lalu pengamat juga tampaknya memberikan pernyataan yang cukup senada begitu ya untuk rakyat atau kelas menengah ke bawah begitu, ini tidak akan terlalu berdampak karena juga ada relaksasi. Tetapi bagaimana dengan kelas menengah yang justru bisa jadi punya cicilan, installment untuk tadi rumah begitu. Sementara itu tidak ada relaksasi untuk kelas menengah. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Mas Uki. Iya, tentu saja kelas menengah juga membeli bahan baku makanan ya. Yang dalam hal ini beras, yang dalam hal ini daging, yang dalam hal ini buah, yang dalam hal ini sayur dan lain-lain. Tentu saja juga kelompok kelas menengah juga ada ya yang melakukan atau memiliki UMKM atau bekerja di UMKM. Tentu saja juga kelas menengah menggunakan transportasi. Tentu saja juga kelas menengah menggunakan layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah, dan tentu saja kelas menengah juga menggunakan jasa keuangan dan asuransi dari pemerintah maupun swasta. Dan begini, itu adalah hal-hal yang baru saja saya sebutkan adalah hal-hal yang dibebaskan ya dari PPN yang setelah kami proyeksikan di tahun 2025 itu pembebasan PPN itu sebesar 265,6 triliun. Dan hal inilah yang kami lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi juga masyarakat yang tergolong rentan dan juga masyarakat tergolong kelas menengah. Jadi tentu saja paket-paket stimulus ini tetap kami berikan di luar program-program pembangunan kami yang juga meringankan beban-beban masyarakat, termasuk masyarakat kelas menengah. Misalnya ada program makan bergizi gratis. Kemarin juga Presiden Prabowo baru saja mengumumkan ya atau meresmikan yang dimana UMKM yang terlilit hutang selama puluhan tahun, terlebih UMKM tersebut bergerak di sektor pangan misalnya ya, itu kan hutangnya juga diputihkan. Dan juga ada tadi juga sudah diumumkan oleh Bu Menkeu ya bahwa pekerja yang mengalami PHK ke depan ini diberikan kemudahan untuk mengakses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini bukan hanya soal PPN yang naik 1%. Ini adalah satu paket komplit kebijakan keuangan negara di tahun 2025. Sehingga kita nggak bisa melihatnya hanya sepotong-sepotong gitu. Jadi kita harus melihatnya secara komplit. Belum lagi anggaran untuk Perlinsos. Perlinsos ini kan ada dua ya komponennya. Ada Bansos, ada Jamsos. Bantuan sosial dan juga jaminan sosial. Ini juga sudah dinaikkan ya. Dari yang tadinya di 2024 itu 490 sekian triliun. Sekarang angkanya sudah tembus 500 sekian triliun. Nah, hal-hal inilah yang sepatutnya dilihat oleh masyarakat karena Presiden Prabowo telah mengatakan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Demikian, Mas.
Baik. Saya kembali ke Mas Fauzi. Pak Fauzi, dari DPR. Kalau rakyat tampaknya tadi Anda menyebutkan bahwa tidak terdampak secara langsung begitu dengan kenaikan PPN 12% ini. Tadi Mas Uki juga menyebutkan ini bukan hanya soal kenaikan PPN tetapi apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi pagi juga sebetulnya soal paket kebijakan ekonomi Indonesia di masa mendatang begitu ya. Ada yang dinaikkan tetapi juga ada yang mengalami relaksasi begitu. Seandainya kemudian ini menimpa para pengusaha kemudian juga menyampaikan ada potensi terjadinya inflasi begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Ya, kita sepakat bahwa undang-undang ini hadir kan memberikan solusi, bukan memberikan masalah baru. Solusi yang ditawarkan kita, khususnya kawan-kawan Komisi 11, karena kita menginisiasi undang-undang P2SK ini, adalah memberikan tawaran kepada pemerintah, khususnya pemerintah Pak Prabowo, agar tax ratio kita, pendapatan pajak kita bisa naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, kalaupun berdampak langsung, mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah, sudah banyak, tadi Pak Uki sudah nyampaikan, Perlinsos sudah hampir 500 triliun, relaksasi pajak untuk kawan-kawan menengah ke atas sudah dilakukan juga, baik ekspor maupun impor gitu kan. Ketiga, pemampatan misalnya kemudahan-kemudahan bagi UMKM, pelaku UMKM yang targetnya 1 juta UMKM akan dihapuskan, hapus buku, hapus bunganya, ini sudah berjalan juga. Justru mitigasi resiko ini sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo, oleh Ibu Sri Mulyani agar ketika naiknya 1% dari tahun 2022, 2023, 2024 kita cuma 11%. Sekarang bukan kita anggap nilainya 1% itu kecil, bukan, tapi pendapatan negara yang hari ini tax ratio pajak kita makin hari makin kecil, dengan PPN naik 12% ini, 1% ini, insya Allah tax ratio kita akan bertambah di angka 600 sampai 700 triliun seperti itu pendapatan negara kita dari pajak. Sekarang pajak kita Mas itu 2.200 triliun, cukai 350 triliun, PNBP kita sekitar 500 triliun. Only pendapatan pajak kita di APBN tahun 2025 kurang lebih 3.1 triliun. Jadi kita mengalami defisit 601 triliun. Untuk kelas menengah ke atas, kan relaksasi sudah banyak dilakukan. Bagi bagi ekspor impor, relaksasi untuk pajak ekspor dan impornya sudah diberikan oleh pemerintah. Menurut saya tidak hanya persoalan PPN naik 12%, tapi mitigasi risiko sudah dihitung pemerintah dengan baik-baik seperti itu, sehingga Cita Pak Prabowo dengan naiknya sumber pendapatan kita pajak akan memaksimalkan hasil yang luar biasa untuk bangsa dan negara, dan insya Allah cita Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik seperti itu, Mas. Baik, Mas Fauzi, tentu harapan kita juga sama begitu, paket kebijakan ekonomi ini bisa menstimulus perekonomian Indonesia ke depannya, apalagi target kita 8% begitu ya di masa mendatang. Terima kasih Pak Fauzi dari DPR, terima kasih juga Mas Teguh dari pengamat ekonom dari UI, kemudian juga Mas Uki, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak.